Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang pemanfaatan guna. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu siswa mampu menjelaskan konsep pemodelan perangkat lunak berorientasi objek di dalam guna. Nah, di sini dari teknologi komputer itu ada paradigma pemrograman yang juga dikembangkan. Paradigma pemrograman berorientasi objek adalah yang sekarang ini paling banyak digunakan di antara programmer dan developer. Nah, apa sih paradigma pemrograman itu? Nah, paradigma pemrograman itu adalah cara pandang terhadap masalah-masalah pemrograman yang akan menentukan suatu solusi yang dihasilkan. Jadi dengan paradigma pemrograman ini, kita itu bisa menentukan solusi dari masalah-masalah kode program yang dari perangkat lunak yang kita buat. Jadi paradigma ini memberikan alur kepada kita bagaimana cara berpikir, aturan-aturan, dan juga batasan-batasan di mana kita menyelesaikan masalah dari perangkat lunak yang kita buat. Nah, paradigma pemrograman itu ada 3. Yang pertama yaitu paradigma pemrograman non-struktural, kemudian ada pemrograman terstruktur, dan juga ada pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk yang non-struktural ini itu kode programnya dijalankan baris berbaris secara berurutan. Jadi biasanya itu ada dasarnya. Struktural itu dijalankan baris berbaris. Jadi biasanya itu ada nomor barisnya. Seperti di contoh itu kan ada baris ke-10, baris 20. Nah, itu dijalankannya berbaris. Jadi nggak bisa misalnya ada fungsi yang kita pakai di baris ke-10. Nah, itu sudah dijalankan di baris sampai baris 50. Nah, misalkan mau kita pakai lagi fungsinya di baris ke-70, itu udah nggak bisa. Jadi harus kita tulis ulang. Makanya pemrograman non-struktural itu punya kelemahan. Kelemahannya itu tadi, kalau programnya kompleks atau rumit, itu semakin banyak kode program yang dibutuhkan. Karena itu tadi, kalau sudah dipakai, dia nggak bisa balik lagi. Jadi berbaris. Jadi misalnya kita bikin fungsi perhitungan, misal di baris 10 ada, tapi kita nggak bisa pakai karena sudah dipakai di baris setelah perhitungan lagi. Jadi harus dituliskan lagi. Makanya kelemahannya itu kode programnya itu makin banyak, makin kompleks, makin banyak kayak gitu. Jadi otomatis karena kode programnya makin banyak, berarti programnya itu sulit dibaca. Kan kalau banyak males ya bacanya. Jadi proses pengembangannya juga terhambat. Kemudian yang kedua ada pemrograman terstruktur. Nah, pemrograman terstruktur ini itu ada karena program non-struktural ini itu ada kelemahannya. Jadi karena tadi non-struktural itu baris berbaris, akhirnya adalah ada pemrograman terstruktur. Di mana di sini di pemrograman terstruktur itu program kode programnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi dijalankan perbagiannya. Di contohnya itu kan ada fungsi main, kemudian di dalam fungsi main ada beberapa contoh. Ini coding apa? Ada yang tahu? Pakai bahasa pemrograman apa? Ya, Pak. Ini C++. Ya, ini C++. Mungkin mirip sama Java, tapi beda di perintahnya kayak ada cincok. Kalau di Java mungkin sistem output kayak gitu. Kemudian pemanfaatan fungsi dan prosedur yang terpisah untuk menjalankan logika atau proses tertentu membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi daripada yang non-struktural tadi, yang terstruktur ini lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang selanjutnya konsep pemrograman berorientasi objeknya. Kita mundur sedikit dengan sejarahnya. Ide dari OOP ini itu pertama berkembangnya itu 1970. Tapi baru diperkenalkan di 1980. Nah, itu OOP ini dulunya itu menggunakan bahasa pemrograman C. Kalau sekarang kita nyebutnya tuh C++. Makanya C++ itu menjadi bahasa pertama yang bisa mengakomodasi OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di OOP ini pasti tahu prinsip-prinsipnya kan, kayak objek, kelas. Terus jawabannya kayak sudah ngerti semua soal objek, kelas ya. Nah, objek ini tuh bisa berupa objek yang sederhana, contohnya kayak bola basket, sepatu, itu objek yang sederhana. Ada juga objek yang kompleks kayak pesawat terbang, motor. Kemudian ada juga objek yang ada di dalam objek, misalnya kayak rumah, objeknya rumah.
Nah, di dalam rumah pasti ada objek yang lain kan, kayak kursi, meja, ada manusianya, ya kan. Kemudian setiap objek itu pasti memiliki karakteristik. Karakteristiknya itu biasanya disebut dengan atribut. Nah, jadi objek ini juga bisa berinteraksi dengan objek lainnya. Itu contohnya, di situ ada fungsi integer main. Yang objek yang mana? Ada yang tahu? Laptop itu class. Laptopnya itu class. Nah, laptop Andi itu baru objek. Jadi ini fungsi, di dalam fungsinya itu kita manggil kelasnya dulu, baru kita membuat objeknya. Kemudian yang kedua ada kelas. Kelas ini blueprint atau cetak biru dari tempat untuk membuat sebuah objek kan tadi. Nah, itu contohnya ada class. Kemudian ada identifiernya private. Nah, kelas ini biasanya dibangun untuk membuat objek tertentu. Di dalam kelas itu bisa berisi banyak objek juga. Kelas ini juga bisa diturunkan. Jadi ada turunannya biasanya kelas itu. Nah, biasanya turunan itu disebutnya dengan warisan. Nah, dengan inheritance. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi ini adalah sebuah proses menghilangkan atau membuang sebagai informasi yang tidak penting supaya kita tuh bisa hanya fokus dengan kode program yang penting-penting saja. Biasanya keywordnya kalau di Java itu apa keywordnya? Abstrak. Sudah pernah? Belum. Jadi biasanya keywordnya tuh abstrak kalau di Java. Jadi kan kalau kode program kita butuh yang penting-penting aja kan. Jadi biasanya nggak penting kalau nggak dihapus ya pakai abstraksi ini. Kemudian selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah proses informasi dari luar pada sebuah paket dan hanya menampilkan informasi yang perlu saja kepada pihak lain. Jadi misal kita bikin program, terus kita mau tunjukkan ke orang lain gitu. Nah, kan ada kode program yang kita nggak warisan turunan juga. Inheritance adalah konsep menurunkan sebuah kelas dari kelas yang sudah ada. Biasanya ada super class-nya, ada subclass-nya kayak gitu. Nah, biasanya subclass-nya itu bisa mengambil atribut atau sifat dari super class-nya. Jadi kita nggak perlu nuliskan banyak-banyak lagi, cukup ambil dari kelas induknya aja. Misal fungsi itu mau kita pakai di kelas anakannya, nggak perlu ditulis ulang lagi. Jadi tinggal ambil fungsi yang ada di super class-nya itu tadi. Jadi kan itu lebih efisien ya, jadi nulisnya tuh nggak banyak gitu. Nanti kode program digunakan secara berulang untuk mendefinisikan kelas yang berbeda. Bisa dipakai di kelas yang berbeda asalkan menggunakan konsep inheritance. Yang terakhir ada polimorfisme. Polimorfisme ini adalah banyak bentuk atau kita bisa membuat kelas dengan banyak bentuk. Polimorfisme itu biasanya overloading, overlapping sudah. Sedangkan kalau overloading kan biasanya dalam kelas yang sama, nama fungsinya sama, tapi isi dan parameternya berbeda. Nah, itu overloading. Kalau overriding itu biasanya kelas yang berbeda menggunakan fungsi yang namanya sama, tapi balik lagi parameter sama isinya itu sama. Jadi kalau overloading bisa di kelas yang sama, kalau overriding itu di kelas yang berbeda. Nah, dengan kata lain, kelas dapat menampilkan atribut-atribut yang berbeda atau behavior itu perilaku yang berbeda ketika berinteraksi dengan objek yang lain. Selanjutnya ada pemodelan keilmuan. Jadi pemodelan keilmuan itu salah satunya menggunakan model IRL ini. Nah, model itu apa sih? Model itu apa? Model kita diagram struktur dan juga diagram behavior. Pengertiannya bisa dibaca sendiri. Nah, kalau yang struktur ini itu terdiri atas ada class, ada komponen, ada deployment, object, package, dan composite struktur. Nah, sekarang kita masuk ke metode. Namanya metode SDLC. Jadi metode dari pemrograman berorientasi objek. SDLC itu kepanjangannya Software Development Life Cycle. Software itu kan kerangka lunak. Development itu membangun, life cycle itu proses. Jadi kalau diartikan dari katanya,
SDLC ini adalah sebuah proses untuk membangun sebuah prakarya. Nah, definisi umumnya adalah rangkaian proses yang dilakukan pada industri prakarya. Industri prakarya biasanya ngapain? Pasti bikin prakarya kan, nggak mungkin bikin motor kan, nggak mungkin. Nah, SDLC ini kita bisa menggunakan SDLC ini untuk memberikan rancangan terperinci untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain dan mengembangkan sebuah perangkat lunak tertentu. Nah, tujuannya supaya kita bisa bikin perangkat lunak yang cocok sama pelanggan kita, namun tetap menggunakan waktu dan biaya yang efektif dan juga efisien. Jadi gimana kita bisa memuaskan pelanggan yang mau bikin perangkat lunak, tapi tetap waktu pembuatannya nggak lama dan biayanya juga nggak besar. Nah, untuk metodenya sendiri, SDLC itu ada banyak. Ada waterfall, ada spiral, ada agile, juga ada LAD, ada iteratif juga. Nah, di sini kita bahas dua aja, soalnya udah kayak ngantuk semua, udah mau pulang ya. Yang pertama ada metode waterfall. Metode ini tuh yang paling banyak atau umum digunakan. Tahu waterfall? Tahu. Iya, benar, air terjun. Makanya ini adalah pendekatannya ke aku. Ada hubungannya sama air terjun. Jadi metode waterfall ini itu alurnya tuh kayak terjun bertahap. Jadi kalau kita bikin perangkat lunak, biasanya kalau metode waterfall ini dari tahap 1 itu harus diselesaikan dulu, 100% selesai, fix, baru bisa ke tahap berikutnya. Soalnya kalau sudah ke tahap berikutnya itu susah lagi untuk ke tahap yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, makanya setiap tahap harus diselesaikan keseluruhan sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nah, ini alurnya kayak gini. Jadi yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu biasanya kita nyatet, kita dokumentasikan apa sih yang dibutuhkan untuk perangkat lunak, ya kan? Kayak fungsinya apa, terus isi perangkat lunaknya itu apa. Kalau bikin program web biasanya kan isi navigasinya itu apa, menunya mau apa aja, ya apa enggak? Ya. Dan biasanya itu harus dicatat di analisis kebutuhan. Jadi kita dokumentasikan dulu. Nah, tapi kita nggak boleh asal-asalan. Di analisis kebutuhan ini kita juga harus memverifikasi dan mendiskusikannya juga dengan pelanggan. Soalnya kan kita nggak mungkin bikin perangkat lunak yang suka-suka kita tapi pelanggan nggak mau kan. Makanya harus dicatat betul-betul, dokumentasinya juga harus secara detail. Baru bisa ke tahap desain. Nah, di tahap desain ini ya pasti kita mendesain perangkat lunaknya. Jadi dari analisis kebutuhan tadi itu dijadikan desain perangkat lunaknya itu seperti apa bentuknya dulu. Nah, biasanya gambarnya kayak gimana, fungsi yang ini mau ditaruh di mana, nah kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada implementasi. Implementasi ini baru kita bikin perangkat lunaknya. Nah, jadi tadi yang sudah didesain itu juga apa tadi? Pengujian. Nah, tapi ini lebih relatif bisa berubah. Jadi misalnya nyampe di pengujian ada yang mau ditambahkan. Nah, itu bisa balik lagi dengan resiko kerugian yang lebih kecil gitu. Jadi, nah ini biasanya tahapannya secara berulang. Nah, biasanya dalam satu putaran itu disebut dengan sprint. Nah, pengembangan sistem dilakukan secara inkremental. Inkremental itu sedikit demi sedikit. Jadi misalnya ada perangkat lunaknya udah jadi sedikit gitu, itu bisa dikasih ke customer-nya. Nanti misalnya customer-nya mau nambahin sistem lagi, nah itu di putaran selanjutnya. Nah, kayak gini contohnya. Jadi discover itu kan analisis kebutuhan dulu, baru kita desain. Dan sampai desain ternyata ada yang mau ditambahin. Nggak apa-apa, itu diterusin dulu sampai yang analisis kebutuhan pertama itu sudah terpenuhi semua ya, kan sudah jadi dites. Nah, ternyata mau nambahin, akhirnya ditambahinnya di putaran kedua kayak gitu. Nah, ini perbedaannya, tadi perbedaannya udah dijelaskan ya. Kalau waterfall itu dia kaku dan nggak bisa untuk perubahan, jadi nggak gampang untuk minta perubahan ke programmernya. Sementara kalau agile itu dia relatif bisa untuk dinamis atau berubah-ubah sistemnya. Bisa dibaca di situ. Metode waterfall digunakan untuk lingkungan yang semuanya sudah didefinisikan dengan jelas.
Jadi nggak bisa kalau kita dapat customernya yang labil atau yang minta ubah-ubah perangkat lunak itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar 100% ini, saya mau ini. Nah baru programnya bisa menggunakan metode waterfall. Nah kalau metode agile ini itu bisa untuk customer yang bisa berubah-ubah atau pengen ditambahin. Misal kayak Telegram sama WA. WA dulu kan nggak ada stiker kan? Kalau ternyata sekarang sudah ada stiker, ya, itu mungkin bisa menggunakan metode agile. Jadi yang punya WA mungkin mau nambahin stiker, bilang ke programmernya, oh iya ntar atau update bulan selanjutnya kita kasih yang ada stikernya kayak gitu. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum saya yang memberikan pertanyaan? Sama soalnya, Bu. Kalau mau ditulis soalnya nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa. Oh. Mantap, bila ada paham tidak. Tidak paham. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke depan. Pertemuan hari ini cukup segitu saja. Kesimpulannya jadi paradigma pemrograman itu ada 3. Apa aja? Pemrograman non struktural, dan implementasi objek. Nah, kemudian untuk metode SDLC itu ada banyak, tapi yang kita bahas hari ini cuma 2, yaitu metode waterfall dan agile. Pertemuan kali ini cukup segitu saja.